Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Selamat malam. Ibadah keluarga pada saat hari ini, Rabu tanggal 1 Desember 2021, ibadah dipimpin oleh Bapak Pendeta Andrew Abraham Tumengkol. Ajakan beribadah. Tuhan itu pengasih dan pengampun. Seluruh tindakannya didasari oleh cinta dan kasih. Karena itu, buanglah segala ragumu padanya, sebab engkau akan melihat kebaikannya di hidupmu. Dan apapun hidupmu saat ini, jangan ragu, datangilah kepadanya. Marilah kita datang kepadanya dengan memberi pujian dan menaikkan syukur atas kebesaran kasih-Nya. Kita berdiri serta bernyanyi dari Kidung Jemaat, bait ayat yang ke-8, yang pertama, bagimu Tuhan, nyanyikanlah nyanyianku dan sisa yang berikut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebelum ibadah keluarga malam hari ini kita mulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur padamu pada saat ini. Kami akan melangsungkan ibadah keluarga saat ini. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Andrew Tumengkol, Engkau berkati, kiranya apa yang disampaikan menjadi berkat dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini, semua tim yang bekerja pada hari ini, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami sambut ibadah kami pada saat ini, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca Mazmur 11, ayat yang keempat, sampai yang ketujuh secara berbalasan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatahnya di sorga. Matanya mengamat-ngamati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil. Dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 414, Yesus pimpin langkahku, dan sisa yang berikut. Jemaat, kita akan bersama-sama untuk masuk dalam pelayanan firman. Oleh karena itu, mari kita siapkan Alkitab kita
yang pada malam ini dalam ibadah keluarga tanggal 1 Desember tahun 2021, pembacaan terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-12. Dan nanti setelah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, kita akan membaca ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Apabila jemaat sudah menemukan bagian Alkitab ini, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka dan kita minta Roh Kudus untuk menolong kita untuk mampu memahami kehendak Tuhan melalui firman yang akan kita baca. Kita berdoa. Bersama-samalah dengan jemaatmu dan juga kami sebagai pelayan saat kami akan membaca firman yang terdapat di dalam Alkitab kami. Bahkan bersama-samalah dengan kami ya Tuhan, karena ketika firman-Mu ini akan disampaikan kepada kami, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami memahami kehendak-Mu melalui firman yang kami baca dalam perjalanan hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, karena kami jemaat-Mu sudah siap mendengar. Di dalam Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Injil Lukas pasal 12, ayat 33 sampai dengan ayat 34, yang menyatakan demikian. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jemaat, berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Maranatha. Jemaat dipersilakan duduk. Kita sungguh mengucap syukur karena ternyata hidup kita sepanjang 11 bulan di tahun 2021 ini kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun memang Bapak Ibu dan Saudara ada realita yang tidak bisa kita elakkan, yaitu kenyataan pandemi COVID-19 yang belum juga selesai. Tapi ada satu sukacita yang saat ini sedang kita sambut. Karena apa? Karena kurang lebih 24 hari dari ibadah keluarga ini, maka kita semua akan bersama-sama bersukacita, bergembira untuk merayakan Natal Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara, kita saat ini sudah berada pada minggu pertama Advent. Itu artinya mau mengajak kita bahwa pada minggu Advent yang pertama ini, kalau Bapak Ibu dan Saudara melihat pada tanggal 28 hari Minggu yang lalu, maka di ruang ibadah ini sudah ada satu lilin berwarna ungu yang dinyalakan. Dan lilin ungu yang pertama itu punya arti Bapak Ibu adalah minggu Advent yang berbicara tentang pengharapan. Ya, jadi minggu Advent yang pertama itu berbicara artinya satu lilin dinyalakan berwarna ungu itu punya arti tentang harapan. Harapan tentang siapa? Harapan dalam kehidupan beriman kita hanya kepada Kristus. Nah, oleh karena itu melengkapi persiapan kita untuk mempersiapkan iman kita dalam menjalani minggu-minggu Advent yang akan berjalan kelak minggu Advent yang kedua, minggu Advent yang ketiga, minggu Advent yang keempat, dan kita akan songsong Natal tahun 2021 ini, kita akan diingatkan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca pada ibadah keluarga tanggal 1 Desember ini, itu terambil dari kitab Lukas pasal 12. Tapi
kita hanya membaca ayat 33 sampai dengan ayat 34. Nah jemaat, 2 ayat pembacaan Alkitab pada ibadah keluarga malam hari ini adalah bagian dari penutup pesan Tuhan pada perikop bacaan kita. Ya, jadi 2 ayat yang kita baca ini adalah bagian dari penutup pesan Tuhan Yesus pada perikop bacaan kita. Tetapi pesan ini Bapak Ibu bukan hanya terdapat pada ayat 33 sampai dengan 34. Tetapi pesan-pesan penutup Tuhan Yesus itu justru kita lihat dan bisa kita baca dari ayat 29 yang tadi kita tidak baca. Nah, oleh karena itu pesan Tuhan Yesus itu secara utuh di bagian penutup perikop ini dari ayat 29 sampai dengan 34, meskipun kita hanya baca ayat 33 sampai dengan ayat 34, ya, pertama Tuhan Yesus mau berpesan bahwa apa? Jangan cemas hatimu. Yang kedua, Tuhan Yesus berpesan bahwa Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Itu pesan Tuhan Yesus. Yang ketiga, Tuhan Yesus berpesan, carilah kerajaannya. Yang keempat, Tuhan Yesus berpesan, jangan takut. Dan pesan yang kelima, Tuhan Yesus katakan, buatlah bagimu pundi yang tidak dapat menjadi tua. Nah, pesan-pesan secara rohani ini mempunyai arti. Nah, arti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui pesan-pesan ini adalah Tuhan Yesus ingin berpesan, sekaligus ingin menantang pengikut-pengikutnya. Siapa? Pengikut-pengikutnya pada waktu di mana Tuhan Yesus menyampaikan ajaran ini, maupun pengikut-pengikutnya, yaitu kita, umatnya, jemaat yang sekarang ini hidup di masa kini. Ya, jadi artinya Tuhan Yesus ingin menantang kita. Apa tantangan dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada kita, agar hidup kita selalu ada dalam pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kita ada di Minggu Advent pertama. Minggu Advent pertama ini punya arti Minggu Harapan. Melalui pembacaan ini, Tuhan Yesus tantang pengikutnya. Supaya apa? Supaya hidup dalam pengharapan hanya kepada Dia. Jadi 5 pesan yang Tuhan Yesus sampaikan di ayat 29 sampai dengan ayat 34 itu, meskipun kita hanya membaca 2 ayat di perikop bacaan kita, tetapi Tuhan Yesus sebenarnya, sekali lagi saya katakan, ingin tantang saya. Ingin tantang jemaat untuk hidup dalam pengharapan hanya kepada Tuhan. Dari pesan-pesan ini juga Tuhan Yesus ingin mengajak. Apa yang mau Tuhan Yesus ajak? Agar para pengikutnya pada saat itu dan juga kita sekarang ini untuk memberi perhatian kepada hal-hal yang bersifat kekal. Atau Tuhan Yesus ingin Tuhan Yesus ingin mengajak kita bukan hanya memberikan perhatian kepada hal-hal yang bersifat kekal, tetapi Tuhan Yesus ingin mengajak pengikutnya termasuk kita adalah bagaimana kita memberikan perhatian kepada hal-hal yang rohani. Artinya kalau Tuhan Yesus berpesan dan mengajak kita untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat kekal, yang bersifat rohani, itu berarti kebalikannya. Ya, kita diminta untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak kekal. Ya, kehidupan di dunia ini. Nah, makanya ketika bagian Alkitab ini dibacakan, maka Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada kita, Dia ingin mengajak kita untuk apa? Untuk memberikan perhatian kepada hal-hal yang bersifat kekal atau di dalam kehidupan rohani. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lukas pasal 12 pada pembacaan kita di ayatnya yang ke-34 sampai dengan di ayatnya yang di ayat 33 sampai dengan 34. Kemudian setelah saya mencoba untuk bagaimana saya mengajak jemaat untuk bisa memahami apa yang menjadi latar belakang yang mau disampaikan melalui 2 ayat dalam pembacaan kita. Dan setelah saya menyampaikan apa sebenarnya yang menjadi
arti dari pesan-pesan Tuhan Yesus, dan dua pesan itu ada, dan pesan-pesan itu ada pada pembacaan dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Firman Tuhan ini mau berbicara tentang apa? Firman Tuhan ini mau bercerita apa untuk saya? Firman Tuhan ini mau bercerita apa kepada jemaat? Bapak, Ibu, dan Saudara, jika Tuhan Yesus mengatakan dan Ia mengajak kepada kita, satu, hidup dalam pengharapan kepada Dia. Dua, Tuhan Yesus mengajak kita untuk memikirkan hal-hal yang bersifat kekal. Jemaat Tuhan, kehidupan kita tidak akan pernah habis-habisnya. Ya, jadi artinya kehidupan kita itu tidak akan pernah habis-habisnya tentang kebutuhan hidup ini. Bahkan ketika kita semakin mengingat ya bagaimana hari-hari kehidupan kita sepanjang 11 bulan di tahun 2021 ini. Masa PPKM yang masih berlangsung sampai dengan hari ini, yaitu karena pandemi COVID-19, itu berarti kehidupan kita diperhadapkan dengan realita. Realita tentang apa? Tentang kebutuhan yang kita perlukan dalam hidup ini. Bisa kita lihat, dan jemaat sudah lihat bagaimana kesulitan banyak jemaat. Kalau kita bisa melihat bagaimana kesulitan jemaat, berarti kita juga melihat bagaimana kesulitan kita. Nah, oleh karena itu, melalui pembacaan firman Tuhan ini, kebutuhan kehidupan kita tidak akan pernah habis-habisnya dengan segala kebutuhan hidup, apalagi di masa pandemi COVID-19 dengan PPKM yang masih berlaku. Apa yang mau disampaikan kepada kita di tengah-tengah realita ini? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita tidak sepakati dengan iman kepada Tuhan Yesus, maka masa-masa sulit ini itu akan menimbulkan krisis iman bagi kita. Ya. Artinya, yang saya mau katakan, realita kehidupan kita sulit saat ini. Kebutuhan banyak. PPKM masih berlaku. Nah, hal ini membuat kita berada pada realita yang bisa saja membuat kita untuk masuk dalam krisis iman. Kenapa? Karena kita tidak sepakat dengan iman kita kepada Dia. Ya. Tadi saya katakan bahwa bagian pembacaan kita ada 5 pesan yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan pesan itu berisi harapan yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada pengikutnya, termasuk kepada kita semua. Dan pesan-pesan itu terdiri adalah bagaimana kita diminta untuk jangan cemas hidup ini. Jangan cemas hati kita. Tuhan Yesus juga bilang bahwa apa yang kita butuhkan di dunia ini, pesan yang kedua, Tuhan Yesus bilang, Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan Tuhan Yesus katakan juga, ya, pesannya untuk semua kebutuhan itu carilah dahulu kerajaannya, karena itu akan ditambahkan. Dan Tuhan Yesus lengkapi lagi dengan 2 pesan terakhir, janganlah takut. Kemudian Tuhan Yesus buat juga, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Nah, 5 pesan yang Tuhan Yesus sampaikan ini memberikan pengharapan kepada kita, khususnya di tengah-tengah masa sulit dengan segala kebutuhan. Jika kita dipusingkan dengan realita kehidupan yang kita hadapi sekarang di masa sulit, maka saya katakan tadi, kita bisa masuk kepada krisis iman. Kenapa? Karena kita tidak percaya, kita tidak punya pengharapan kepada Yesus yang sudah menjanjikan kehidupan dan menjamin hidup kita. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan juga di malam ini juga ingin mengatakan, jika hidup orang percaya dipenuhi dengan kekhawatiran, kehidupan orang percaya dipenuhi dengan kecemasan, kapan hidup saya, hidup jemaat berkenan kepada Tuhan? Ini pertanyaan.
Jika hidup kita hanya diwarnai dengan kekhawatiran, kecemasan, kapan hidup kita berkenan kepada Tuhan? Makanya kalau pesan Tuhan Yesus yang kelima, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Artinya Tuhan Yesus ingin mengatakan ini adalah bahasa simbol yang Tuhan Yesus pakai. Ya, supaya apa? Supaya iman kita jangan kendor, supaya iman kita jangan lemah. Tetapi kita diminta punya iman yang kuat. Agar apa? Ya, agar ketika ada kecemasan, ketika ada kekhawatiran, kita tidak akan dibebani hidup kita dengan kecemasan dan kekhawatiran itu. Karena apa? Kita percaya Yesus Tuhan adalah Tuhan dalam hidup kita, yang menjamin hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu jemaat, ibadah keluarga di malam hari ini, di Minggu Advent yang pertama, Tuhan Yesus ingin memberikan jaminan hari depan yang penuh harapan. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya, saya bersama dengan jemaat, percaya kepadanya. Kalau saya percaya, jemaat percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita hanya berfokus kepada Tuhan. Artinya apa? Kalau hidup saya berfokus kepada Tuhan, hidup kita berfokus hanya kepada Tuhan, berarti apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, khususnya di masa sulit ini, di masa pandemi COVID-19 ini, kita percaya Tuhan Yesus sajalah yang akan mencukupkan semua yang kita perlukan. Jika kita fokus iman kita hanya kepada Tuhan, maka kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang masih bisa kita kerjakan sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita masuki Minggu Advent yang kedua dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan dan kita akan bersukacita di dalam Kristus, karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat, kita sama-sama bersepakat untuk menaikkan doa syafaat kita dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami boleh ada di hari pertama di bulan yang ke-12 atau bulan terakhir di tahun 2021 ini. Kami boleh bersyukur juga karena melalui perjalanan hidup kami di sepanjang 11 bulan yang sudah kami jalani, meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 dengan pelaksanaan PPKM, ada banyak kebutuhan dan keperluan kami. Tetapi karena kami mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kami, maka hidup kami sampai dengan hari ini dan saat ini, kami tetap dicukupkan dan tetap diberkati oleh Tuhan Yesus melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami. Dan semua itu memampukan kami untuk kami dapat sadar bahwa hidup kami tidak pernah berkekurangan di dalam Kristus.
Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami tidak bisa menghitung satu demi satu untuk berkat-Mu yang hadir dalam hidup kami. Dalam ibadah keluarga di hari pertama di bulan Desember ini, kami hanya sanggup untuk mengucap syukur karena kami kagum mempunyai Tuhan Yesus yang memberkati hidup dan kehidupan kami. Dan pada saat ini juga dalam ibadah keluarga kami tetap mau menyatakan bahwa iman kami hanya kami pertaruhkan untuk perjalanan hidup ini hanya kepada Tuhan Yesus. Karena kehidupan ini masih akan kami lanjutkan. Dan kenyataan yang masih kami hadapi tidak gampang ya Tuhan. Tetapi melalui firman-Mu menyampaikan kepada kami supaya kami tetap melihat bahwa Tuhan Yesus datang bagi kami untuk memberikan pengharapan kepada kami dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah banyak kesulitan dan kebutuhan yang kami perlukan. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami sebagai pribadi dan juga keluarga hanya kepada Tuhan Yesus saja. Agar perjalanan hidup kami sebagai keluarga maupun sebagai pribadi, kami tetap dalam keadaan baik, kami tetap dalam keadaan sehat. Dan biarlah semua pekerjaan yang masih harus kami selesaikan, usaha-usaha yang kami mau kembangkan, anak-anak yang akan kembali menjalani kehidupan dalam pendidikan, dalam bangku-bangku pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi, di mana anak-anak kami pada bulan yang ke-12 ini akan mempersiapkan ujian-ujian yang akan mereka hadapi di bangku sekolah untuk menjelang akhir tahun. Kiranya anak-anak jemaat-Mu, Tuhan Yesus berikan kesehatan, berikan mereka semangat dan sukacita untuk terus melakukan kegiatan belajar, mengajar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kami juga datang dan berdoa, biar Tuhan Yesus juga melihat kehidupan kami masing-masing keluarga lepas keluarga, khususnya jemaat GPB Maranatha Denpasar, dengan segala kenyataan hidup yang dihadapi. Biarlah dalam iman kepada Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu dengan segala kenyataan hidup yang tidak gampang ini, Tuhan Yesus akan selalu menguatkan jemaat, memampukan jemaat untuk melihat lewat iman percaya kepada Tuhan Yesus yang akan terus memberkati, yang terus akan mencukupkan, yang terus akan menyertai dan melindungi jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, semua jemaat GPB Maranatha Denpasar selalu mengarahkan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus, sehingga kekhawatiran dan kecemasan tidak akan menjadi beban hidup. Tetapi lewat iman percaya kepada Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu mempunyai pengharapan dan keyakinan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus tidak pernah akan sia-sia. Hari ini kami datang dan berdoa, biarlah Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara. Tuhan Yesus berkati pemerintah, di mana pemerintah sampai saat ini masih berjuang secara baik sampai hari ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pelaksanaan vaksinasi, bahkan juga pelaksanaan PPKM di akhir tahun yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semuanya ini adalah bagian untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan bangsa dan negara. Berikan kesehatan kepada pemerintah yang ada di pusat, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, dengan semua yang ikut membantu pekerjaan pemerintah di pusat, bahkan juga di daerah. Khususnya kami mau berdoa untuk Provinsi Bali dan juga untuk Kota Denpasar. Berkati agar apapun yang diupayakan oleh pemerintah di pusat sampai dengan di daerah, itu akan memampukan kami untuk di masa sulit pandemi COVID-19 dengan PPKM ini, kami sebagai orang Kristen dan jemaat-Mu GPB Maranatha Denpasar boleh tetap bersuka cita untuk kelak merayakan sukacita Natal dan mengakhiri tahun 2021 dalam sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan yang Tuhan Yesus hadirkan di muka bumi ini, baik yang berada di pusat kota maupun yang ada di pelosok-pelosok pedalaman. Ada pelayanan, ada kesaksian, ada persekutuan yang masih harus teruskan oleh gereja-Mu. Biar Tuhan Yesus sebagai kepala gereja akan memberkati semua yang dilakukan oleh gereja-Mu dimanapun berada.
Secara khusus kami mau berdoa untuk GPIB, mulai dari tingkat sinodal sampai dengan tingkat mupel dan jemaat. Biarlah GPIB sebagai gereja mandiri dimampukan untuk terus memberitakan dan memberikan kesaksian tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara khusus kami mau berdoa untuk GPB, Jemaat Maranatha dan yang ada di Denpasar. Tuhan Yesus tahu ada banyak kegiatan yang masih harus dikerjakan oleh jemaatmu ini. Kiranya Tuhan Yesus memampukan semua yang Tuhan Yesus panggil dan Tuhan Yesus utus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat GPB Maranatha Denpasar ini. Seluruh diaken, seluruh penatua, para pendeta organik yang tergabung dalam majelis jemaat, begitu juga untuk para pendeta emeritus, pendeta domisili yang ikut membantu pelayanan di tengah-tengah jemaat GPB Maranatha Denpasar. Tuhan Yesus berkati, berikan semangat, berikan kesehatan, supaya pelayanan yang diberikan dapat terus dikerjakan dengan baik, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Unit-unit misioner, yaitu pengurus Pelkat, para pelayan PA, para pelayan PT, kami doakan juga mereka, supaya mereka juga menjadi saluran berkat dalam kegiatan-kegiatan kategorial yang berlangsung di tengah-tengah jemaat GPB Maranatha Denpasar. Kami mau berdoa untuk komisi-komisi, begitu juga untuk karyawan GPB Jemaat Maranatha Denpasar dengan segala tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus berkati. Ibadah keluarga pada malam hari ini, Tuhan Yesus juga hadirkan diaken Bapak Agus Haryakusuma dan juga pemandu lagu, organis, pianis, tim multimedia yang melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat. Biar Tuhan Yesus memperhitungkan pelayanan setiap yang terlibat dalam ibadah keluarga malam ini, supaya mereka dapat meyakini bahwa pelayanan mereka akan diperhitungkan dengan berkat-berkat yang berasal dari Tuhan Yesus saja. Kami datang dan juga berdoa, biarlah ketika kami datang dan berdoa dalam syafaat ibadah keluarga ini, kami mengingat Tuhan, ada jemaat kami, yaitu warga jemaat GPB Maranatha Denpasar, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mereka saat ini sedang terbaring, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mau pertaruhkan seluruh rangkaian proses perawatan dan pengobatan, baik yang berlangsung di rumah maupun di rumah sakit. Biar dalam iman percaya keluarga, dalam iman percaya kami, Tuhan Yesus akan nyatakan mujizat-Mu melalui kesembuhan. Dan dengan kesembuhan itu, ada ucapan syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Akhir dari seluruh ibadah keluarga kami di malam ini, kami mau juga menyerahkan jam istirahat kami pada malam yang akan kami lewati. Karena kami mengakui bahwa kami punya kelemahan. Kami sudah lelah dan letih, tetapi biarlah dalam tuntunan, penjagaan, dan perlindungan Tuhan, malam ini kami dapat beristirahat dengan baik. Dan besok pagi, kami boleh kembali bangun dengan kekuatan baru dan kesehatan, dan Tuhan disempurnakan dengan nafas kehidupan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan Tuhan Yesus yang menjadi sumber segala berkat. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur kita dengan bernyanyi
dari Kidung Jemaat 403 bait yang pertama, hujan berkat kan tercurah, dan sisa yang berikut. Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, anak-anak-Mu pada saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami untuk kehormatan dan kemuliaan nama-Mu. Semoga apa yang kami berikan dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan syukur ini, tangan-tangan yang telah memberi, memberkati mereka Tuhan, dalam keluarga, kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Rabu, tanggal 1 Desember 2021 sebagai berikut. Majelis GPIB Maranatha Denpasar, Bali, mengucapkan selamat bersekutu kepada Ibu, Bapak jemaat yang beribadah secara daring di rumah masing-masing keluarga. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, untuk keselamatan bersama, kami mohon perhatian kepada Ibu, Bapak, warga jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan Majelis Sinode GPIB. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus Kristus sumber hidup selalu mengasihi dan memberkati kita bersama. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah keluarga kita di malam hari ini meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, dan dengarkanlah amanat pengutusan. Kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Di padamu
jemaat yang berada di rumah, dan kita semua yang ada di ruangan ibadah ini. Mari kita arahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, Jemaat GPB Maranatha Denpasar, kami yang melayani ibadah keluarga hari Rabu tanggal 1 Desember tahun 2021 menyampaikan salam persekutuan. Dan kiranya persekutuan kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.